Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Antika. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas mulai dari diri, topik 7, etika dan profesionalisme guru. Konsep guru kreatif dan inovatif telah memberikan saya pandangan yang baru tentang peran seorang pendidik di era modern seperti ini. Sebelumnya, saya cenderung memandang pendidik itu sebagai sumber pengetahuan utama yang bertugas mentransfer informasi kepada peserta didik secara searah. Namun, dengan mempelajari pentingnya kreativitas dan juga inovasi dalam mengajar, saya menyadari bahwa pendidik itu perlu menjadi seorang fasilitator dan juga motivator belajar yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan melibatkan peserta didik secara aktif. Sebagai guru yang kreatif dan juga inovatif, saya perlu untuk terus-menerus mengembangkan metode, kemudian media, dan juga pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan juga sesuai dengan kebutuhan serta gaya dari peserta didik yang beragam. Saya juga perlu terbuka terhadap ide-ide yang baru, kemudian berani mengambil resiko dan tidak terpaku pada pola lama yang monoton. Kreativitas dan juga inovasi juga memungkinkan saya untuk mengintegrasikan teknologi, kemudian budaya dan pengalaman nyata ke dalam pembelajaran, sehingga materi menjadi lebih relevan, kemudian bermakna dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Dengan menjadi guru yang kreatif dan juga inovatif, saya berharap dapat menginspirasi peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif, kemudian memiliki pemikiran yang kritis dan menjadi individu yang selalu ingin tahu serta antusias dalam menggali pengetahuan yang baru. Iya, saya memiliki pengalaman belajar yang sangat menarik dan juga bermakna dengan seorang guru IPA yang kreatif dan inovatif ketika saya masih duduk di bangku SMP. Salah satu pengalaman yang berkesan adalah saat beliau mengajar tentang materi ekosistem. Alih-alih hanya menjelaskan dari buku atau slide presentasi, beliau membawa seluruh kelas untuk melakukan pengamatan langsung di lingkungan sekolah. Kami dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian diminta untuk mengamati berbagai komponen ekosistem seperti tumbuhan, kemudian hewan kecil seperti serangga dan juga laba-laba dan lain-lainnya. Kemudian menjelaskan hubungan antar makhluk hidup tersebut serta kondisi tanahnya dan sebagainya. Kemudian kami diminta untuk mendiskusikan temuan kami bersama dengan kelompok dan mempresentasikannya di depan kelas. Melalui kegiatan praktis dan terjun langsung ke lapangan ini, konsep ekosistem menurut saya menjadi jauh lebih nyata dan mudah untuk dipahami. Kami tidak hanya menghafalkan teori saja, tetapi benar-benar mengalami dan melihat bagaimana ekosistem tersebut bekerja secara langsung. Selain itu, beliau juga sering menghubungkan materi pelajaran dengan isu-isu lingkungan terkini atau fenomena alam yang terjadi di sekitar kami. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan juga kontekstual dengan kehidupan nyata. Pengalaman dengan guru kreatif dan inovatif ini benar-benar membuka wawasan saya tentang betapa menyenangkannya dan bermaknanya proses belajar dapat terjadi. Saya mulai menyadari bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafalkan fakta saja, tetapi juga tentang eksplorasi dan juga pengalaman langsung dan aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru, saya mempertimbangkan beberapa aspek seperti variasi metode pembelajaran yang beliau lakukan. Karena guru yang kreatif dan inovatif biasanya tidak terpaku pada satu metode mengajar saja. Mereka menggunakan berbagai variasi metode seperti diskusi, proyek, simulasi, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, dan sebagainya. Hal ini untuk mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda dan membuat pembelajaran lebih menarik. Kemudian memanfaatkan media dan juga teknologi. Guru kreatif cenderung memanfaatkan berbagai media dan juga teknologi dalam mengajar, baik media visual, audio, multimedia interaktif, atau bahkan lingkungan sekitar sebagai media belajar. Mereka tidak terpaku hanya pada buku teks mata. Kemudian keterkaitan dengan kehidupan nyata.
Materi dan aktivitas pembelajaran yang diberikan oleh guru kreatif seringkali dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata, kemudian isu-isu terkini atau pengalaman siswa sehari-hari. Hal ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan juga relevan. Kemudian keterlibatan siswa. Tingkat keterlibatan dan juga partisipasi aktif dari siswa dalam proses pembelajaran juga dapat mengindikasikan bahwa guru tersebut kreatif. Guru yang kreatif akan mampu merancang kegiatan yang mendorong siswa untuk ikut berpikir dan juga berkolaborasi dan juga terlibat secara maksimal dalam proses pembelajaran. Kemudian fleksibilitas dan juga penyesuaian. Guru yang inovatif cenderung fleksibel dan mampu menyesuaikan pendekatan mengajar sesuai dengan kebutuhan dari siswa, situasi kelas atau tantangan yang ia hadapi. Mereka responsif dan juga adaptif terhadap perubahan kondisi di dalam kelas. Kemudian kemauan untuk terus belajar. Guru yang kreatif biasanya memiliki kemauan untuk terus belajar, mencoba pendekatan yang baru, dan juga mengembangkan diri secara profesional. Mereka terbuka terhadap umpan balik dan siap mencoba hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Iya, saya merasa bahwa kreativitas dan juga inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan juga motivasi dari siswa. Dengan pendekatan kreatif dan juga inovatif, proses belajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan melibatkan siswa secara aktif. Variasi metode, kemudian media, dan aktivitas pembelajaran yang segar serta relevan dengan kehidupan nyata dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Hal ini akan membuat mereka lebih antusias, kemudian tertantang, dan termotivasi untuk terus belajar. Selain itu, keterlibatan aktif siswa dalam aktivitas pembelajaran yang dirancang secara kreatif juga dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan rasa kepercayaan diri, juga keterampilan belajar mereka. Menurut saya, kreativitas dan juga inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa secara signifikan. Dengan pendekatan kreatif dan juga inovatif, siswa dilatih untuk mengeksplorasi solusi di luar pola pikir biasa. Mereka didorong untuk berpikir kritis, kemudian fleksibel, dan dari berbagai sudut pandang dalam menghadapi sebuah tantangan. Aktivitas pembelajaran yang melibatkan proyek, kemudian simulasi masalah nyata atau studi kasus membiasakan siswa untuk mencari sebuah solusi yang orisinal dan efektif. Guru yang kreatif juga dapat merancang skenario pembelajaran yang menantang siswa untuk menemukan cara-cara baru menyelesaikan sebuah masalah. Dengan terbiasa menghadapi situasi terbuka dan mendapatkan dorongan untuk berinovasi, siswa akan terasah keterampilan pemecahan masalahnya. Penggunaan teknologi memiliki peran yang penting dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan juga inovatif dalam pembelajaran. Teknologi membuka wawasan baru bagi guru untuk mengembangkan metode dan media pembelajaran yang lebih menarik dan juga kreatif. Mulai dari presentasi multimedia, simulasi virtual, atau video animasi, hingga perangkat lunak dan aplikasi edukatif yang lain, semuanya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang inovatif bagi siswa. Teknologi juga mempermudah akses dan sumber belajar yang kaya dan terkini sehingga memungkinkan guru untuk selalu menyajikan materi dalam konteks yang relevan. Selain itu, teknologi dapat memfasilitasi kolaborasi dan juga pembelajaran secara aktif, misalnya melalui proyek online, kemudian diskusi daring, atau penggunaan perangkat respon siswa. Dengan demikian, teknologi menjadi wadah baru bagi guru yang kreatif untuk mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang lebih variatif, atraktif, dan juga student-centered. Guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik dengan merancang pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis dari siswa saja, tetapi juga mengintegrasikan pengembangan keterampilan lain seperti berpikir kritis, kemudian kolaborasi, komunikasi, dan juga kreativitas.
Mereka menciptakan suasana kelas yang terbuka, inklusif, menghargai perbedaan, serta mendorong eksplorasi ide-ide yang baru. Guru kreatif juga menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodasi gaya belajar dari siswa, serta mengaitkan materi dengan isu-isu nyata untuk memberikan makna yang lebih mendalam. Lingkungan kelas seperti ini akan memfasilitasi siswa secara menyeluruh, baik akademik, keterampilan hidup, kepribadian, maupun nilai-nilai positif yang lain. Iya, saya yakin kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan juga inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Dengan pendekatan yang kreatif, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran dengan lebih menarik, kemudian kontekstual, dan melibatkan siswa secara aktif. Hal ini akan memudahkan pemahaman dari siswa pada topik-topik sulit atau kompleks. Selain itu, guru yang inovatif akan mampu menyajikan materi dengan cara yang bervariasi dan disesuaikan dengan gaya belajar dari siswa. Mereka juga dapat menggunakan teknologi dan juga sumber belajar terkini untuk membantu memvisualisasikan konsep yang abstrak seperti pada konsep IPA. Dengan berbagai strategi kreatif ini, tantangan pembelajaran yang kompleks dapat disampaikan dengan lebih sederhana dan bermakna sehingga akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Saya merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang kreatif dan juga inovatif di masa mendatang. Menjadi kreatif dan juga inovatif dalam mengajar merupakan salah satu aspek yang penting bagi seorang guru di era modern seperti ini untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, menarik, dan juga bermakna bagi siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu ada beberapa hal yang perlu saya lakukan. Di antaranya yang pertama adalah saya akan terus memperluas wawasan dan juga pengetahuan dengan membaca berbagai sumber terkait metode pembelajaran yang inovatif, kemudian strategi mengajar yang kreatif, serta perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan. Kemudian saya juga akan aktif mengikuti pelatihan, lokakarya, atau komunitas guru untuk mengasah keterampilan saya dalam mendidik. Kemudian yang kedua, saya akan membiasakan diri untuk keluar dari zona nyaman dan berani mencoba pendekatan baru dalam mengajar, mengeksplorasi teknologi digital, kemudian merancang proyek kreatif, serta berkolaborasi dengan guru lain untuk saling berbagi ide yang dapat memupuk kreativitas dan juga daya inovasi saya. Kemudian saya akan berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan siswa, kemudian mengamati minat dan cara belajar mereka, kemudian memahami karakteristik mereka. Dengan demikian, saya akan dapat merancang pembelajaran yang lebih relevan dan juga kontekstual bagi peserta didik. Selanjutnya, saya akan senantiasa bersikap terbuka terhadap masukan dan refleksi dari rekan guru, siswa, maupun pihak yang lain. Evaluasi dan perbaikan diri secara berkesinambungan penting untuk terus meningkatkan kreativitas dalam pengajaran saya sebagai seorang pendidik.